Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Masih ingatkah kamu apa arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, artinya hak yang pertama. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Dan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kita sebagai warga masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Kalau individu tersebut memiliki sikap tanggung jawab, berarti individu tersebut memiliki karakter yang baik. Nah, karakter seseorang itu dapat tercermin dari sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Seorang individu memiliki tanggung jawab di antaranya. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu tanggung jawab yang menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dan dapat mengembangkan kepribadian sesuai yang baik ya. Kemudian, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Kemudian, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Dan ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Jadi, hendaknya seorang individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Sekarang kita akan bahas contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa saja ya contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan panahnya ya. Gambar yang pertama ini adalah gambar kegiatan kerja bakti. Nah, di sini orang-orang mengutamakan kepentingan masyarakat supaya lingkungannya bersih dengan bekerja bakti. Kemudian, contoh tanggung jawab sebagai masyarakat adalah menjaga kehijauan di lingkungannya dengan menanam pohon. Dan contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat selanjutnya adalah mengadakan ronda malam, yaitu untuk menjaga keamanan lingkungannya. Kita hidup bersama di dalam masyarakat itu sangat penting karena Tuhan telah menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menghormati satu sama lain. Setiap orang tidak bisa ya hidup sendiri tanpa orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi, untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya, ya. Nah, sekarang perhatikan peta Indonesia berikut. Indonesia itu memiliki kondisi geografis yang beragam karena negara kita bentuknya kepulauan. Ada wilayah daratan, yang pulau-pulau ini adalah wilayah daratan, dan ada wilayah perairan, yang laut ini adalah wilayah perairan. Nah, kondisi geografis yang beragam ini menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Apa ya arti dari kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini adalah jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Yang pertama ada pertanian, kemudian perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan pelayanan jasa. Kita akan bahas satu-satu jenis kegiatan ekonomi ini.
Yang pertama adalah pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan ini adalah bercocok tanam dan memanen hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Hasil pertanian contohnya seperti padi dan jagung. Hasil perkebunan seperti sayuran, kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Ya. Kemudian, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang memang diambil hasilnya. Hasil peternakan yang biasanya diambil adalah dagingnya, bisa juga telurnya, susu, kulit, dan bulu. Nah, dalam kegiatan peternakan ini bisa dilakukan dalam skala kecil, yaitu di rumah-rumah masyarakat, ataupun dalam skala besar, yaitu oleh lembaga atau lembaga masyarakat tertentu. Ini adalah peternakan hewan besar, yaitu contohnya sapi. Kemudian ini peternakan hewan kecil, yaitu kambing dan biri-biri. Dan ada peternakan unggas. Unggas itu seperti ayam, bebek, burung, itu adalah unggas ya. Jadi peternakan ini terbagi jadi 3 jenis ya. Ada peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan ada peternakan unggas. Selanjutnya perikanan. Perikanan itu adalah pembudidayaan ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut. Nah, ini adalah contoh budidaya ikan air tawar ya, ikannya yang hidup di air tawar. Apa contohnya? Misalnya budidaya ikan mas, budidaya ikan mujair, budidaya ikan gurame, dan lain-lain. Dan ini adalah budidaya ikan air laut, contohnya adalah udang. Selanjutnya adalah pertambangan. Di Indonesia, dilihat dari kondisi geologisnya, itu mengandung banyak barang tambang. Jadi banyak potensi barang tambang yang melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Apa contoh barang tambang? Contohnya batu bara, emas, perak, nikel, minyak bumi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, yang ditunjuk panah ini yang sebelah kiri, ini adalah pertambangan batu bara. Dan yang sebelahnya ini adalah pertambangan minyak bumi. Selanjutnya adalah kehutanan. Nah, untuk meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu seperti jati dan mahoni. Dulu hutan Indonesia ini seperti ini ya, tapi sekarang banyak orang-orang yang memanfaatkan hutan dengan tidak bertanggung jawab. Hingga kondisi hutan Indonesia saat ini sampai seperti ini. Kawasan hutan di Indonesia itu sekarang perlu dihijaukan kembali agar hutan tidak semakin rusak. Kalau hutan kita rusak, kita nggak bisa ambil apa-apa dari hutan tersebut. Tapi jika hutan kita kembali hijau, direboisasi kembali, maka hasil hutan kita akan kembali melimpah. Kemudian perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Konsumen itu pembeli ya. Nah, perdagangan itu tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara. Bahkan perdagangan itu bisa dilakukan dengan antar negara. Selanjutnya perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, ini di sini yang pertama ini adalah ada industri sepatu. Ya, gambar yang pertama. Kemudian dilihat di panah, yang ini adalah gambar industri kertas, pengolahan kertas. Yang gambar sebelah sini, yang sebelah kanan, ini adalah gambar industri tekstil atau pakaian. Kemudian pelayanan jasa. Pelayanan jasa ini adalah melayani masyarakat dalam bentuk layanan terhadap konsumen. Apa saja pekerjaan yang melakukan pelayanan jasa? Contohnya dokter, perawat, kemudian penjahit, dan juga arsitek. Di pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang cara mendapatkan informasi dari sebuah teks. Nah, masih ingatkah kamu bagaimana cara mendapatkan informasi dari sebuah teks?
Berikut cara memperoleh informasi dari teks. Yang pertama, kita membaca judul teksnya terlebih dahulu. Setelah membaca judul teksnya, kita baca isi teksnya dengan cermat. Setelah itu, kita dapat mengajukan pertanyaan untuk menggali isi teks tersebut. Mengajukan pertanyaannya bisa dengan menggunakan kata-kata tanya. Yang pertama bisa menggunakan siapa, apa, mengapa, kapan, di mana, dan berapa. Ya, jadi 3 hal ini adalah cara untuk memperoleh informasi dari teks. Nah, sekarang coba Ibu tanya, pernahkah kamu pergi berwisata bersama keluargamu? Pariwisata itu adalah suatu kegiatan ekonomi masyarakat. Ya, jadi pariwisata adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang termasuk bidang pelayanan dan jasa. Dan pariwisata itu merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Nah, berikut adalah tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Coba diperhatikan. Indonesia ini tempat wisatanya sangat beragam ya. Ada mulai dari pegunungan, danau, kemudian lautan, pantai, kemudian ada juga wisata budaya. Jadi pariwisata di Indonesia ini sangat berkembang pesat. Nah, kenapa bisa sampai berkembang pesat? Pesatnya jasa pariwisata di Indonesia ini sudah didukung dengan potensi panorama alam Indonesia yang memang indah. Lihat coba di hadapan kalian, semuanya indah kan? Nah, dari pariwisata tersebut ada usaha-usaha jasa di bidang pariwisata. Apa saja usaha jasa tersebut? Yang pertama ada pengelola jasa penginapan. Kemudian ada usaha penjualan barang cenderamata. Kemudian ada penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Ada juga jasa transportasi wisata dan penjual makanan dan minuman di tempat wisata. Kita bahas satu persatu ya. Yang ini adalah pengelola jasa penginapan. Kenapa ada pengelola jasa penginapan? Biasanya wisatawan yang datang dari tempat yang jauh itu tidak bisa dalam sehari langsung pulang ke tempatnya lagi. Mereka butuh tempat untuk menginap. Akhirnya timbullah tempat-tempat untuk penginapan seperti pada gambar ini ya. Untuk orang-orang yang mau beberapa hari di tempat wisata tersebut. Kemudian penjualan cenderamata. Nah, seperti ini. Cenderamata atau yang sering kita sebut dengan oleh-oleh. Biasanya kalau kita habis dari pergi berwisata, kita ingin membeli sesuatu sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah ke tempat tersebut. Nah, cenderamata ini adalah benda-benda yang memang khas dari daerah tersebut dan dibeli untuk kenang-kenangan atau untuk oleh-oleh ya. Kemudian ada jasa pemandu wisata atau tour guide. Seperti ini. Tour guide ini adalah orang yang memandu wisatawan. Nah, seperti ini. Jadi wisatawan itu tidak semuanya bisa berjalan sendiri. Mereka ada yang ingin dipandu wisatanya. Nah, biasanya tour guide ini akan menjelaskan hal-hal apa saja yang ada di tempat wisata tersebut. Kalau di Indonesia, biasanya yang sering menyewa tour guide adalah turis asing. Jadi mereka meminta penjelasan dari pemandu wisata tersebut tentang hal-hal yang ada di Indonesia. Tapi ada juga turis domestik yang menyewa tour guide supaya mereka bisa lebih memahami tempat yang mereka kunjungi. Kemudian jasa transportasi wisata. Nah, beberapa kota-kota besar sudah menyediakan jasa transportasi wisata. Seperti pada gambar ini ya. Yang gambar yang atas ini coba dilihat yang panah. Ini adalah bus wisata di Yogyakarta. Kemudian gambar yang kedua ini adalah bus wisata di Jakarta. Dan gambar yang ini adalah bus wisata di Bandung. Dan masih banyak lagi tempat-tempat lain yang sudah memiliki jasa transportasi wisata.
Kemudian penjual makanan dan minuman. Ini di setiap tempat wisata pasti ada penjual makanan dan minuman. Wisatawan itu kan pasti butuh makan dan butuh minum. Nah, para penjual makanan inilah yang menyediakan makanan-makanan tersebut. Dan bahkan ada penjual-penjual makanan yang memang mereka menjual makanan dan minuman yang khas dari daerah tersebut sehingga menarik wisatawan untuk membelinya. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu pada pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.